Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Save5 Early, yang mana aplikasi ini sistem kerjanya sama seperti e-learning yang pada umumnya di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, kita harus mengunjungi website dari Save5 Early dengan cara men-search dengan kata kunci Save5 Early. Nah, kemudian kita langsung menuju ke website resminya yaitu earlink.id. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita langsung aja masuk ke halamannya, klik masuk. Jadi teman-teman, untuk masuk ke dalam aplikasi Save5 Early ini ada dua cara, yaitu dengan akun Ciakad dan akun Google. Nah, akun Ciakad ini diperuntukkan khusus para dosen-dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang akan nantinya email mereka, kemudian sistem e-learning yang ada di perguruan tinggi mereka nanti akan langsung tersambung dengan aplikasi Save5 Early ini. Namun karena kita masih pemula, jadi kita daftarnya melalui akun Google. Nah, pilih akun Gmail yang akan kalian gunakan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu fiturnya ada banyak sekali. Yang pertama ada beranda, di mana di beranda ini kita bisa melihat berita tentang dunia dosen maupun yang lainnya, informasi-informasi yang lainnya. Kemudian ada kelas-kelas umum lainnya, kita bisa timelinenya cek di sini ya, banyak banget. Dan kemudian ada fitur ruang kelas. Nah, fitur ruang kelas ini adalah fitur yang digunakan untuk para dosen untuk membuat ruang kelas dan nantinya akan bisa diakses oleh mahasiswa untuk mengumpulkan tugas, untuk mengumpulkan kuis, dan para dosen bisa memberikan materinya di ruang kelas ini. Kemudian di obrolan ini, di fitur obrolan kita bisa chatting ya, chatting dengan kontak kita, yaitu teman kita, teman kelas kita, maupun dosen yang mengajar kita. Kemudian di fitur jelajah, di sini ada banyak kelas umum lainnya yang dibuat oleh pengajar-pengajar lainnya. Di sini ada contohnya seperti kelas teknologi pendidikan, perilaku dan budaya organisasi dari pengajar-pengajar di luar sana. Kemudian kita masuk ke tutorial bagaimana cara membuat kelas ya. Kita memposisikan diri kita sebagai dosen. Yaitu yang pertama kita masuk ke fitur ruang kelas. Nah, di sini ada dua pilihan, ada kelas akademik dan kelas umum. Nah, kelas akademik ini teman-teman adalah kelas yang diperuntukkan akun yang masuk melalui si akad tadi, karena dia langsung terhubung dengan e-learning yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Nah, nanti kelasnya akan langsung muncul di sini ketika kita klik di sini. Tetapi karena sekali lagi kita adalah pemula dan bukan dosen di sebuah universitas, jadi kita tidak bisa menggunakan kelas akademik ini. Jadi kita menggunakan kelas umum. Kita klik kelas umum. Nah, kemudian kita klik tambah kelas. Nah, di sini ada fitur nama mata kuliah. Kita contoh aja fisiologi hewan. Kemudian nama kelasnya adalah misalnya X-MIPA. Nah, deskripsinya ini bisa tentang kumpulan materi, tugas, dan review tentang fisiologi hewan. Kemudian kita klik public dan klik buat. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Kelasnya fisiologi hewan. Pengajarnya adalah kita pribadi, yaitu Putri Fadila, ini adalah saya, kemudian pesertanya, dan jadwal. Nah, sekarang kita bisa men-setting mata kuliah ini dengan cara klik fisiologi hewannya.
Nah, di sini ada 4 fitur, yaitu ada aktivitas pembelajaran, diskusi, anggota, dan laporan. Nah, yang pertama kita men-setting di bagian aktivitas pembelajaran. Nah, di sini teman-teman ada sesi pembelajaran. Nah, yang mana sesi pembelajaran ini digunakan untuk bagaimana nanti guru atau dosen men-setting waktu pembelajaran dari pukul berapa sampai pukul berapa dan banyak sesi. Jadi contohnya seperti ini. Kita klik tambah. Kemudian kita setting waktunya sekarang ya, tanggal 17 Desember tahun 2020. Kemudian kita setting misal kelasnya jam 3 sore ya. Sampai jam 4 sore. Seperti ini. Nah, kemudian kita setting ruangnya. Misalnya aja gedung F112. Klik simpan. Nah, dari sini langsung muncul seperti ini. Nah, gimana kalau mau menambahkan topik dan tujuan pembelajaran? Kita ubah. Nah, topiknya ini sesuai dengan mungkin seperti silabus atau RPS yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Misalnya, topik pembelajaran sistem pernafasan pada hewan, seperti ini. Kemudian tujuan pembelajarannya bisa ditulis agar siswa dapat membedakan inspirasi eksternal dan inspirasi internal. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan materi pembelajarannya itu dalam bentuk biasa materi, kuis, maupun tugas. Nah, kalau misalnya materi, kita klik materi. Oh ya, sebelumnya, kalau di akun si Akad itu tadi, fiturnya tidak hanya 3 saja, tidak hanya materi, kuis, maupun tugas, tetapi juga ada fitur memulai video conference menggunakan aplikasi Zoom. Tetapi kalau kita masuknya dalam akun Google, jadi nggak bisa. Jadi fitur itu tuh tidak muncul di sini. Oke, kita klik tambahkan ya. Nah, di sini materi pembelajaran 1 ya. Judulnya kita ubah tadi ya. Sistem pernafasan pada hewan. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada gambar, video, dokumen. Jadi teman-teman bisa menambahkan materi ajar yang akan teman-teman ajarkan itu di sini. Misal mau dalam bentuk dokumen, bacaan bagi siswa bisa klik di sini. Kemudian ada video, sistem pernafasan maupun gambar. Nah, ini saya contohkan video dulu ya. Saya mau kasih video kepada adik-adik. Nah, di sini ada pilihan mengupload link videonya itu menggunakan link yang akan ada di laptop kalian atau melalui link tautan YouTube. Nah, saya coba menggunakan link tautan YouTube ya. Nah, jadi ini yang akan saya bagikan dengan cara klik share, kemudian copy linknya, dan masukkan ke dalam kolom URL. Nah, ini label YouTube-nya ini bisa nama YouTube teman-teman sendiri. Misalnya Putri Fadilah. Teman-teman bisa menambahkan link video link YouTube-nya ini bisa dari video orang lain atau video pembelajaran yang teman-teman bisa buat sendiri. Klik simpan. Jadi seperti itu. Kita klik kolom yang kotak ini. Nah, pilih satu item. Seperti itu ya. Jadinya nanti akan muncul seperti ini. Kalau mau menghapus tinggal hapus saja. Kemudian ada catatan, misalnya materi wajib ditonton sebelum pertemuan selanjutnya. Akan ada pertanyaan
pertanyaan atau kuis dari saya sebelum memasuki materi selanjutnya. Seperti ini. Kemudian ada pilihan kapan kita mau membagikan materinya, sekarang atau nanti. Kita kalau sekarang berarti materinya akan dibagikan sekarang, kalau nanti kita bisa setting. Nah, settingnya terserah, tapi saya ingin pilih yang sekarang. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita beralih ke fitur yang lain ya, yaitu fitur diskusi. Nah, di sini di diskusi ini mahasiswa atau siswa bisa berkomentar apapun. Misalnya dia tidak paham dengan apa yang ditonton oleh dia gitu, maksudnya kurang paham, dia bisa memberikan komentarnya di sini. Dan begitu juga dengan mahasiswa yang lain, jadi bisa berdiskusi di sini. Nah, itu contoh untuk memberikan materi. Nah, kalau misalnya mau memberikan tugas gitu, kita kasih tugas ya. Misalnya deadline-nya tanggal 18, kita setting ulang waktu gini, nggak apa ya, gedung H lantai 1 misalnya, simpan. Sama seperti tadi, kita atur topiknya gitu ya, sistem pernafasan, ada hewan, tujuan pembelajarannya skip aja. Kemudian kita materi pembelajarannya kita tambah. Nah, ini tugas ya, tambahkan. Nah, ini dia, ada fitur seperti ini, tugas sistem pembelajaran, sistem pernafasan pada hewan. Nah, di sini tugasnya dibuka ya, tambahan batas waktu penyerahan. Nah, terakhir dia harus mengumpulkan misalnya tanggal 20 deadline-nya ya, jam 4 seperti itu. Jadi kita bisa atur deadline-nya, tugasnya harus dikumpulkan sampai kapan. Kalau melebihi waktu penyerahannya, maka dia tidak bisa mensubmit tugasnya. Kemudian bisa menambahkan gambar, video, atau dokumen. Seperti itu, kita klik simpan. Oh ya, lupa, belum dibagikan. Jadi ini kapan tugas akan dibagikan sekarang. Beritahu semua anggota, klik simpan. Oke, kita beralih ke fitur yang lain, yaitu anggota. Nah, di sini untuk masuk ke dalam kelas ini ya, di dalam ruang kelas ini, tadi ruang kelas fisiologi hewan, jadi kita klik. Nah, itu kan ada pinnya ada HKKG0. Nah, itu yang akan bisa teman-teman share kepada siswa teman-teman agar dia bisa bergabung ke dalam kelas ini. Nah, nanti siswa yang ingin bergabung ke kelas ini akan muncul di dalam fitur ini, dan teman-teman bisa mengadmitnya atau meng-ACC-nya sehingga dia bisa bergabung dengan kelas ini. Kemudian di sini ada laporan teman-teman. Nah, di sini di laporan ini, dan ini merupakan salah satu keunggulan dari Sevima Edlink, yang mana kita tidak perlu repot-repot men-setting presensi. Jadi ketika siswa itu sudah mengklik jadwal dari tugas maupun materi ataupun video conference ya di bagian akun akad, dia otomatis akan presensinya akan muncul di fitur ini, di fitur laporan. Dan teman-teman bisa mendatanya dengan cara klik export ke Excel. Jadi teman-teman punya datanya dalam bentuk Excel. Namanya, kemudian waktunya, dan di situ akan tertulis jelas izinkah atau sakit atau alfa, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu saja teman-teman video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.